Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas tentang penentuan perubahan entalpi. Penentuan perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan juga dengan menggunakan hukum Hess, data entalpi pembentukan, energi, ikatan. Hukum Hess. Menurut Henry German Hess, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal atau zat-zat reaksi dan keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Kalor reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya. Maka delta H sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2 ditambah dengan delta H3 dan seterusnya. Contoh, reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap C plus O2 menghasilkan CO2, delta H1. Reaksi pembakaran karbon juga dapat berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama, C plus setengah O2 menghasilkan CO, delta H2. Tahap 2, C plus setengah O2 menghasilkan CO2, delta H3. Sehingga perubahan entalpi pada reaksi pembakaran karbon, delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Diagram siklus reaksi pembakaran karbon. Kita lihat di sini, keadaan awal 2C plus 2O2 menghasilkan 2CO plus O2. Kemudian 2CO plus O2 kemudian menghasilkan 2CO2. Nah, akan sama dengan 2C plus 2O2 menghasilkan 2CO2. H1 ini akan sama dengan, atau H1 merupakan penjumlahan dari H2 ditambah dengan H3. Jadi H1 sama dengan H2 ditambah dengan H3. Diagram tingkat energi reaksi pembakaran karbon. Nah, bisa dibuat juga seperti ini. Karbon bereaksi dengan O2 akan membentuk 2CO2. Itu delta H1. Delta H1-nya sama dengan min 788. Itu dapat dibentuk juga dari 2C plus 2O2 membentuk 2CO plus O2. 2CO plus O2 dapat membentuk 2CO2. Jadi, delta H1 ini dapat diperoleh dari H2 ditambah dengan H3. Contoh soal hukum Hess. Diketahui persamaan pertama, reaksi pertama C plus O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya min 393,5 kJ. Reaksi kedua, H2 plus setengah O2 menghasilkan H2O. Delta H-nya min 285,8 kJ. Reaksi yang ketiga, C2H6 plus 3,5 O2 menghasilkan 2 CO2 plus 3 H2O, delta H-nya min 1559,7 kJ. Ditanya, tentukan delta H reaksi 2C plus 3H2 membentuk C2H6. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kita harus menghubungkan yang diketahui dengan yang ditanya. Sekarang kita lihat, yang ditanya 2C. 2C ini berada di sebelah kiri. Sedang di antara persamaan reaksi, 3 reaksi ini yang ada C adalah persamaan atau reaksi nomor 1. Jadi yang nomor 1 ini kita tuliskan kembali dan kita lihat di sini 2. Berarti ini kita kali 2.
Kemudian yang ada H2. Yang ditanyakan 3H2. 3H2. Yang ada H2 adalah persamaan reaksi nomor 2. Nih, nomor 2 ini. Yang ditanya ini 3H2. Jadi di sini kita menuliskan lagi dengan dikali 3. Jadi 3H2 per setengah O2 menghasilkan 3H2O delta H min 857,4 kilojoule. Dari mana ini? Kita kali 3. Jadi min 285,8 dikali 3. Kemudian menghasilkan C2H6. Dari 3 reaksi tadi yang ada C2H6 adalah persamaan reaksi nomor 3. Hanya yang ditanya adalah sebelah kanan C2H6-nya, sedangkan yang diketahui C2H6 sebelah kiri. Jadi reaksi ini harus kita balik. Kalau reaksi dibalik, maka tanda delta H-nya bisa terbalik. Dari negatif jadi positif atau sebaliknya dari positif jadi negatif. Sehingga kita tuliskan, jadi di sini C2H6. Kita tuliskan di sini C26 plus 3,5 O2 kita balik ya, kita balik menjadi di sini 2 CO2 plus 3H2O menghasilkan C2H6 plus 3,5 O2. Tandanya dari negatif menjadi positif. Didapatlah hasilnya yang sama berlawanan arah, kita coret seperti CO2, 2 CO2 kita coret. Kemudian ini ada H2, 3H2O, 3H2O satu kanan, yang satu ini kiri, kita coret. Kemudian O2, lihat di sini. O2 sebelah kiri 2 O2, 1,5 berarti 3,5 O2. Sebelah kiri, sebelah kanan ada 3,5 O2. Sama, berlawanan arah kita coret. Sekarang kita turunkan 2C plus 3H2 menghasilkan C2H6. Kita jumlahkan, hasilnya adalah min 84,7 kilojoule. Data entalpi pembentukan. Zat bereaksi dianggap terlebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya. Kemudian unsur-unsur itu bereaksi membentuk zat produk. Pada reaksi MAB plus NCD menghasilkan PAD plus QBC. Delta reaksi sama dengan total atau sigma N delta HF produk dikurang sigma N delta HF0 reaktan. Contoh perubahan entalpi dengan data perubahan entalpi. Contoh perubahan entalpi dengan data perubahan entalpi standar. Diketahui data perubahan entalpi pembentukan. Contoh soal, jika entalpi pembentukan CO2 sama dengan min 393 kJ per mol, H2O min 242 kJ per mol, C3H8 min 104 kJ per mol, maka besarnya energi yang dibebaskan pada pembakaran 1 mol C3H8 dengan persamaan C3H8 plus 5O2 membentuk 3CO2 plus 4H2O adalah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang ditanyakan adalah persamaan ini. Yang ditanyakan adalah delta H dari persamaan reaksi pembakaran propana. Nah, jadi di sini kita mencari delta H-nya. Delta H sama dengan 3 dikali delta HF CO2 ditambah 4 kali delta HF0 H2O. Lihat kanan. Kemudian kiri, lihat di sini. Kiri ada C3H8 dikurang 1 kali delta HF C3H8. Nah, kalau untuk O2 delta HF-nya 0 karena dia molekul unsur. Kita jumlahkan delta H-nya berarti 3 dikali min 393 ditambah 4 dikali min 242 dikurang min 104. Jadi di sini min kali min plus. Bisa dikatakan min 1425 ditambah 104 kJ per mol.
sama dengan 1321 kJ per mol. Energi ikatan. Energi disosiasi ikatan. Energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan suatu molekul dalam wujud gas. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Reaksi kimia antar molekul dianggap melalui dua tahap, yaitu 1. Menguraikan senyawa menjadi unsur-unsurnya, 2. Mengubah unsur menjadi atom gas. Delta H reaksi sama dengan total energi pemutusan ikatan dikurang total energi pembentukan ikatan. Atau bisa dikatakan total energi zat di ruas kiri dikurang total energi zat di ruas kanan. Ini ada beberapa data energi ikatan rata-rata. Contoh soal penentuan entalpi dengan data energi ikatan. Diketahui data energi ikatan C rangkap 2C 611 kJ per mol, CH 414 kJ per mol, HCl 431 kJ per mol, CCl 339 kJ per mol, CC 347 kJ per mol. Berdasarkan data energi ikatan, maka perubahan entalpi pada reaksi C24 plus HCl menghasilkan C2H5Cl. Pembahasannya, kita harus buat dulu struktur dari reaksi ini. Jadi di sini kita buka strukturnya. Nah, kita lihat dari sini, kita akan menentukan atau akan mencari delta H dari reaksi yang diberikan tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk mencari delta H reaksi, rumusnya adalah energi pemutusan ikatan dikurang total energi pembentukan ikatan. Atau delta H reaksi sama dengan total energi ikatan zat di ruas kiri dikurang dengan total energi zat di ruas kanan. Sekarang kita susun. Di sebelah kiri itu ada 4CH. Jadi 4 kali energi ikatan CH. Masukkan nilainya 4 kali 414 sama dengan 1656 kJ per mol. Kemudian ada CC. 1 dikali ikatan energi ikatan C rangkap 2C. 1 kali 611 kJ per mol. 611 kJ per mol. Kemudian ada ikatan H dan Cl. H dan Cl kita lihat di sini. Ini nilainya 431. Jadi ada 1 di sini 1 kali 431 kJ per mol. Nah, jumlahkan semuanya, totalnya adalah 2698 kJ per mol. Kemudian yang sebelah kanan. Sebelah kanan kita lihat ada jenis energi ikatannya adalah CH. CH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali energi ikatan CH. 5 dikali 414. CH tadi 414 kJ per mol. Sama dengan 2070 kJ per mol. Kemudian ada ikatan C dan C. C dan C-nya 1. 1 dikali energi ikatan CC. 1 kali 347 kJ per mol. Kemudian ada CCl. 1 kali energi ikatan CCl. 1 kali 339 kJ per mol. Sama dengan 339 kJ per mol. Jumlah totalnya adalah 2756 kJ per mol. Jadi kita dapat menentukan delta H reaksinya yaitu sama dengan 2698 dikurang dengan 2756 kJ per mol. Delta H-nya adalah min 58 kJ per mol. Demikianlah yang dapat disampaikan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.